Hajeng Sonten, Ira Kesareng, Kami dari kelompok 4, Ngiring Idedana, Sareng Sami, Tur Keliling Bali. Kelompok Tiang beranggotakan Rifki Asmi Hidayat absen 23, Nada Salsabila absen 17, Sabrina Elsa, Suha Anha Sahrani absen 30, Najmi Ardianisa absen 19, dan saya Ifham Ilmi Hakim absen 11. Halo guys, oke kita langsung masuk aja ke bahasan pertama. Sekarang kita bakal bahas tentang sistem religi orang-orang Bali. Nah, kayak kita semua tahu kalau misalnya orang-orang Bali itu mayoritas agamanya adalah agama Hindu. Dan agama Hindu punya kitab suci namanya kitab suci, bener banget, kitab suci Weda. Nah, di dalam agama Hindu itu punya 3 cara untuk mencapai kebahagiaan hidup. Nah, apa aja? Penasaran kan? Langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah tata, atau artinya adalah filosofi. Nah, filosofi ini mencakup 5 kepercayaan yang disebut dengan pancagraha. Nah, yang kedua ada susila, atau artinya etika. Etika ini maksudnya adalah bagaimana kita berpikir, berkata, dan berbuat secara baik. Dan yang terakhir ada upacara. Nah, upacara ini artinya yadnya atau korban suci, dan melingkupi banyak hal juga. Orang Hindu juga percaya dengan Trimurti atau kepercayaan terhadap 3 dewa. Apa aja sih dewa itu? Yang pertama adalah Brahmana atau sang pencipta. Dan yang kedua adalah Wisnu atau sang pemelihara ciptaannya. Dan yang ketiga adalah dewa Siwa atau sang penghancur. Tapi penghancur ini bukan berarti dia suka menghancurkan ya, tetapi dia menghancurkan pada situasi, kondisi, dan waktu yang tepat. Selain itu, umat Hindu di Bali juga memiliki beberapa hari raya yang unik dan menarik. Wah, apa aja tuh? Langsung aja. Yang pertama ada Galungan. Galungan yang dirayakan pada setiap Rabu Kliwon Dungulan. Yang kedua adalah Kuningan. Kuningan ini dirayakan 10 hari setelah hari raya Galungan. Dan yang ketiga adalah yang paling famous, yaitu hari raya, ya bener banget, Nyepi. Nah, hari raya Nyepi ini dirayakan untuk memperingati tahun baru Saka. Dan yang keempat adalah Saraswati atau disebut juga hari raya ilmu pengetahuan. Wah, keren banget orang Bali. Mereka sangat mengapresiasi ilmu pengetahuan sampai dibuat sebuah hari raya khusus. Nah, gak lengkap bahas Bali kalau kita juga nggak bahas tentang salah satu upacara yang paling terkenal dan legendaris di seluruh dunia, yaitu Ngaben. Nah, Ngaben itu apa sih? Jadi Ngaben itu adalah sebuah upacara kepercayaan orang Hindu untuk membakar jenazah orang yang sudah meninggal. Nah, jenazah orang yang sudah meninggal ini dibakar untuk mensucikan roh-roh leluhur mereka yang sudah meninggal dan dalam perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Wah, keren banget nih. Nah, buat kalian yang belum tahu kayak gimana sih Ngaben, kita kasih sedikit gambarannya. Nih. Kalau punya teman-teman yang anak Bali, pasti familiar banget deh sama nama-nama mereka yang unik. Nah, yang paling familiar dari ketika kita dengar kata Bali, pasti kita kayak kepikiran soal kasta di Bali. Nah, ngomongin soal kasta, di Bali ini terpengaruh oleh agama Hindu dan terbagi menjadi ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, dari kasta-kasta ini membentuk beberapa nama-nama unik kayak misalnya Ida Bagus, terus Gusti, dan lain-lain.
Jadi di Bali itu kan tadi kastanya berpengaruh tuh bisa ke pernikahan, dan makanya di Bali itu ada 2 jenis pernikahan. Yang pertama secara normal kayak alat meminang atau namanya ngidih. Nah itu jadi kayak meminang pada umumnya. Satunya adalah ngorot, itu bisa disebabkan karena perbedaan kasta tadi. Seperti yang kita tahu kalau masyarakat Bali itu kelihatan erat banget hubungannya. Nah, jadi ada beberapa organisasi kemasyarakatan, mereka membentuk desa, banjar, saka yang buat banyak kegunaan kayak buat adat, budaya, dan juga buat pemuda. Lalu juga ada gotong royong yang kuat dan juga subak yang kita kenal di sistem pertanian mereka. Nah, selanjutnya yaitu nama. Kalau kalian punya teman anak semeton atau teman-teman anak Bali, pasti kalian familiar banget sama nama-nama khas dari mereka. Nah, itu tuh disebabin karena urutan kelahiran mereka. Jadi kayak misalnya nama Wayan, Putu, Gede itu buat anak pertama, Made, Kadek, dan juga Nengah itu anak kedua, dan anak ketiga itu biasanya Nyoman dan Komang, lalu juga Ketut itu buat anak keempat. Terus kalau 5, 6, 7, 8 gitu gimana? Nah, itu ngulang lagi dari yang pertama tadi. Jadi kita bisa nebak-nebak nih mereka anak nomor berapa. Oke, kemudian bahasa Bali. Bahasa Bali adalah bahasa Austronesia dari cabang Sunde dan lebih spesifik dari anak cabang Bali dan Sasak. Bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya, misalnya Bali Alus, Bali Madya, dan Bali Kasar. Bahasa Bali banyak terpengaruh oleh bahasa Jawa, misalnya bahasa Bali Alus mirip dengan penggunaan bahasa Jawa Krama. Kemudian kesenian. Masyarakat Bali dikenal memiliki keragaman kesenian yang sangat kaya. Seperti seni tembang yang dibagi menjadi 4, yaitu Gegendingan, Sekar Alit, Sekar Madya, dan Sekar Agung. Kemudian seni karawitan yang terbagi menjadi alat musik seperti alat musik pukul yaitu rindik dan gangsa, alat musik tabuh yaitu kendang Bali dan rebana, alat musik tiup, genggong dan suling gambuh, dan sebagainya. Ada juga seni drama dan tari yang dibagi menjadi fungsi dan jenis. Untuk fungsinya, seni ini terdiri dari tari wali yang bersifat religius, bebali yang bersifat seremonial, dan balih-balihan yang bersifat hiburan. Sementara untuk jenisnya terdiri dari tari pendet, tari panji semirang, dan tari kecak. Selanjutnya, mata pencaharian penduduk Bali. Seperti yang kita tahu, Bali tidak hanya menjadi tujuan wisata di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Maka, sektor pariwisata merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk Bali, seperti villa, hotel, serta wisata alam dan wisata buatan. Selain itu, masyarakat Bali juga bertani dan beternak, serta dalam sektor perikanan. Dan sebagian masyarakat Bali juga berkarir dalam bidang seni, seperti pelukis, pengrajin, dan pedagang. Selanjutnya, sistem peralatan dan teknologi. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan peralatan untuk menunjang hidupnya. Dalam kesehariannya, suku Bali pun menggunakan peralatan. Yang pertama yaitu senjata. Senjata tradisional yang digunakan suku Bali yaitu caluk. Caluk merupakan sebuah pisau lengkung dengan gagang yang panjang. Pisau ini digunakan untuk memotong ranting dan memanen buah. Lalu ada keris. Keris Bali ini hampir sama dengan keris Jawa. Karakter utama keris Bali ini terletak pada lengkungannya yang berjumlah ganjil. Lalu ada tombak. Tombak digunakan untuk perang pada zaman dahulu. Yang kedua, bangunan rumah dan tempat ibadah. Bangunan adat Bali mengikuti aturan yang bernama Asta Kosala Kosali. Kosala Kosali ini berisi aturan tentang pembangunan rumah atau puri dan pembangunan tempat ibadah atau pura.
Bagian-bagian rumah adat Bali antara lain, bagian pertama yaitu angkul-angkul. Angkul-angkul ini seperti gapura dan berfungsi sebagai pintu masuk. Bedanya angkul-angkul dengan gapura ini yaitu angkul-angkul terdapat atap di atasnya. Lalu yang kedua, aling-aling. Aling-aling merupakan pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah. Kemudian ada sangga. Sangga berfungsi sebagai tempat sembahyang bagi keluarga. Lalu ada balai manten. Balai manten ini digunakan khusus untuk kepala keluarga dan anak perempuan. Selanjutnya pakaian tradisional. Pakaian tradisional yang digunakan pria dalam adat Bali yaitu uteng atau ikat kepala, kampu, umpal, wastra atau kemben, sabuk, keris, dan berbagai macam perhiasan lainnya. Sedangkan pakaian tradisional untuk wanita yaitu gelung atau sanggul, sesenteng, wastra, sabuk prada atau stakin, tapih atau sinjang. Wanita Bali juga sering memakai kebaya, kain penutup dada, dan alas kaki sebagai pelengkap.